Soal pertama, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Pertama kita pastikan lagi sama customer yang mengkip, misalnya ada jawaban tuh kita minta DP, tapi misalnya masih tidak menjawab atau kan bisa dihubungi, kita lepas ke customer yang lain aja. Oke. Sambil kita carikan barang yang di-keep itu di cabang lain, kalau ada. Oke, Jadi digantikan barang lagi. oke. Kita lanjut lagi ya untuk soal Ya. kedua. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang, namun saat promotor mengembalikan handphone-nya dalam kondisi lecet. Nah, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Apa tadi pertanyaan, Mbak? Diulang lagi ya. Iya, ya. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat, promotor mengembalikan handphone-nya, dalam kondisi lecet, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Pertama kita cek barang itu ada diminjam atau dipakai promotor misalnya. Jadi kita cek nih pas dipinjam tuh ada jatuh atau ada pendalapan misalnya itu. Emang kalau misalnya pas promotornya yang pakai ada lecet, itu kita minta pertanggungjawaban dari promotornya. Namun dasar kelalaian promotornya. Tapi kalau misalnya kayak hal kada sengaja kayak misalnya tiba-tiba tergores di meja atau apa, itu harusnya aman aja, Bang. Udah itu aja. Kita lanjut ya, Kak, ke yang ketiga. Iya, ya. Apa yang Iya. harus kalian lakukan apabila menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Ini maksudnya kada masuk SAP kah? Iya. Pertama tuh kita cek emailnya barang itu dari mana misalnya nih. Misalnya dari cabang lain, kita konfirmasi nih ke cabang lain. Kalau barang itu datang cuman belum ada ITR-nya, tapi kalau misalnya kalau dari BMU, kita cek dari nota datang di RPO, baru kita sesuaikan fisiknya apa yang datang. Kalau dari BMU itu biasanya kalau pajak, Bang. Biasanya kalau yang kedua ITR itu dari cabang lain, entah itu lupa ITR atau belum di-add draftnya, kemungkinan antara dua itu. Oke, berarti, memastikan apakah barang tersebut sudah di-input atau belum ya, Kak? Oke. Kita lanjut lagi untuk soal keempat. Untuk soal keempat, Bibi ingin membeli handphone, namun Bibi belum melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Bibi? DP-nya misalnya DP-nya nih 200 atau cash atau QRIS, kita bikinkan ARDP di tanggal yang dia bayar, mungkin bayarnya hari ini misalnya. Kita DP-nya hari ini tanggal 28. Jadi pas pengambilan barang kita terima sisa bayarnya berapa, baru kita lunasi RDP-nya. Biasa kayak itu.
Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal terakhir. Jika SM meminta barang untuk di-COD-kan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Pertama dipastikan dulu bayarnya apa, cash, QRIS, atau transfer. Habis itu kita bikinkan nota. Cuman kalau misalnya bayarnya cash jangan di payment dulu. Kita payment pas habis yang promotor datang ngasih setoran baru kita payment. Kalau dari user yang sudah bayar, sudah ada bukti transfer, baru kita payment misalnya gitu. Oke, untuk pertanyaan sudah selesai ya. Dari jawabannya tadi Iya. itu sedikit aja sih yang perlu dikoreksi. Soal pertama tadi mengenai apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Bisa kita pastikan kembali ke customer dengan menghubungi customer tersebut. Terus jika customer memberi kepastian untuk membeli, maka kita wajib meminta DP agar kita bisa Iya. menginfokan ke customer yang ingin membeli barang tersebut bahwa barang yang ingin dibeli sudah dititip ke customer lain. Tapi jika tidak ada kepastian, maka barang tersebut kita infokan kepada customer yang memesan bahwa barang tersebut akan kita jual ke customer lain. Gitu, Kak. Jadi jawabannya betul Iya. aja sih. Terus lanjut untuk soal kedua mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Nah, sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Yang pertama itu, pastikan adanya tanda terima barang antar gudang ke promotor. Terus yang kedua, melakukan cross check unit tersebut, secara bersama-sama. Terus yang ketiga, tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Yang terakhir, bisa kita konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Terus kita terus lanjut untuk soal ketiga, mengenai apa yang harus kalian lakukan apabila menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama itu lakukan pengecekan di misalnya di inventory audit report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diimpor atau belum. Terus, setelah itu koordinasi ke MP terkait apakah unit merupakan barang stok jual atau sebaliknya. Terus yang terakhir bisa kita konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya. Oke, terus, lanjut untuk soal keempat tadi mengenai Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari, nah dan men-DP unit tersebut. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama, uang DP dari Didi itu di-input ke ARDP sesuai dengan nominal yang dibayarkan. Terus pisahkan barang DP tersebut dan masukkan ke gudang chip. Terus Kak, tadi jawabannya betul aja. Terus lanjut untuk soal terakhir tadi mengenai jika SM meminta barang untuk dicodongkan, apa saja yang harus kalian lakukan sebagai gudang atau kasir? Sebelum memesan itu wajib menginput terlebih dahulu ya Kak untuk barang. Iya. Jawabannya betul aja sih. Dari penjelasannya apakah ada yang mau ditanyakan? Udah, enggak ada. Sudah jelas ya Kak? Oke, kalau sudah jelas untuk tesnya Udah ada. sudah selesai ya. Terima kasih. Iya. Iya.